Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di acara ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahilladzi hada'ana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa anudu antikumul jannah. Uritsumuha bima kuntum ta'malun. Saat engkau memaafkan orang lain, berarti engkau telah memulihkan hati dua orang sekaligus. Hati dia yang berbuat salah dan hatimu yang ikhlas menerima perbuatan, yang menerima permintaan maaf tersebut. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Khattab, demi Allah engkau tidak memberi kami yang banyak dan tidak membuat keputusan yang adil kepada kami. Perkataan lelaki itu ternyata membuat Umar sangat marah. Saking marahnya, Umar ingin memukul orang tersebut. Umar mengurungkan niatnya tersebut, sebab pikirannya terus menerawang terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara-saudara dan para hadirin yang hadir di acara ini, apakah kalian tahu tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia ini? Baiklah, jika tidak keberatan di sini saya akan memberi sedikit nasihat dengan judul meneladani sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dicontoh oleh umat Muslim. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199, hujul afwa wa mur bil urfi wa arid anil jahilin. Artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW agar tetap konsisten menggenggam 3 prinsip utama dalam bergaul. Apa aja senang? Ayat anu kahiji murah hati, anu kadua berseru kepada kebaikan, anu katilu menghindari kesia-siaan, yaitu menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Dari sisi hadis, yaitu pengarang Ma'alim At-Tanjil fi Tafsir Al-Quran, Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanjil fi Tafsir Al-Quran jilid 2 halaman 260 menukil penuturan Ibnu Abbas bahwa Allah memberi perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memilih memaafkan orang manusia. Mujahid senada dengan Ibnu Abbas dengan tambahan yaitu memaafkan moral dan perilaku manusia tanpa memata-matai. Maksud memaafkan di sini adalah rasa tepi salira atau tenggang rasa. Dari sisi hadis, Abu Abdillah Al-Jadali meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, an Abi Abdillah Jadaliyah Aisyah radhiyallahu anha qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan wala sahoban fil al-aswaq wala jadi biasati sayita walakin yakun wa yasfa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata buruk dan bukanlah orang yang keji, dan tidak berteriak-teriak di pasar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru beliau mengampuni dan memaafkan semua kejahatan-kejahatan tersebut. Yang tadi itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, sedangkan menurut Al-Wahidi, dalam tafsirnya arti al-afu adalah memberi tanpa membebani. Maksudnya adalah menerima moral mereka dengan mudah tanpa menginvestigasinya yang dapat memicu kemarahan.
lalu memerintahkan mereka agar berbuat yang ma'ruf, yang baik-baik, yaitu suatu perbuatan yang setiap orang itu dapat menerima, dapat membenarkannya. Ini adalah pernyataan oleh Muqatil, Urwah, dan Ad-Dahhak. Maka dari itu, seperti kaidah fikih dikatakan, sesuatu yang terlintas di hati itu dimaafkan selama tidak diucapkan atau dilakukan atau diperbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu diminta oleh para sahabat untuk mendoakan orang-orang yang telah menyakiti beliau, agar mereka itu diberikan musibah, apapun lah itu ya, agar mendoakan hal-hal yang jelek. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru menjawab, aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan sebagai rahmat. Tak lama setelah itu, Rasulullah itu menadahkan tangannya itu ke atas langit, seraya dia berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Nah, dinamika kehidupan kadangkala itu menempatkan seorang muslim dalam keadaan yang pelik. Karena itu ia dituntut untuk ikhlas dan tabah dalam keadaan sulit. Jika berhubungan dengan kesalahan orang lain, ia dianjurkan untuk memaafkan, serta tidak memendam rasa dendam dalam lubuk hatinya. Ada sedikit pantun dari saya. Tanam tomat tiada berduri sambil melihat warna pelangi. Kata maaf sudah diberi, mohon jangan untuk diulangi. Jadi dapat dipahami lah ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberi tauladan kepada kita agar senantiasa saling memaafkan dan tidak dendam berkepanjangan. Rasulullah SAW itu tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, orang yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, bahkan itu kesalahannya disengaja. Beliau itu selalu memaafkan hal tersebut, apalagi jika hanya karena sebuah ketidaktahuan. Sifat penyayang yang dimiliki oleh beliau itu, oleh Nabi Muhammad, membuatnya itu mampu melihat persoalan yang tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih diberi kesempatan umur, marilah kita mantapkan sifat pemaaf di dalam hati kita, sifat murah hati, berseru kepada kebaikan, serta menghindari kesia-siaan, yaitu perbuatan yang jelek-jelek tadi itu ya, perbuatan yang dilarang di dalam agama itu tidak untuk dilakukan dan tidak untuk ditiru, melainkan untuk dijauhi, supaya kian bertambahnya waktu, bertambahnya hari, bulan, dan tahun itu diri kita ini kian menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang benar-benar dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan didekatkan dengan hal-hal yang positif. Marilah kita berdoa untuk bersama-sama agar apa yang kita dapatkan hari ini itu menjadi berkah bagi kita semua. Rabbana agwa alaina sabran wa sabat abdaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika injati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, Tuhanku, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama acara ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah berpulang ke rumah masing-masing, dan setelah bubar ini, sehingga kami bisa mengamalkan dan menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pidato dari saya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah atas perbuatan atau perkataan yang telah saya ucapkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama kita mohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.